Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Kekuatannya selalu kita nikmati, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah sukacita terima upah dari Tuhan. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dengan pengurapan yang baru. Iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan dari 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, apa yang telah kita kerjakan bersama dengan Tuhan, dan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini adalah satu berkat yang sangat besar yang kita nikmati. Bahkan kita telah menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan selama ini, selama kita ada sampai saat ini. Bukankah kita menikmati banyak hal campur tangan Tuhan di dalam hidup kita? Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kesetiaan Anda kepada Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan upah kepada kita, upah yang sangat indah, melebihi segala hal yang pernah engkau nikmati di muka bumi ini. Ada upah yang lebih besar lagi yang akan Tuhan kasih kepada kita. Ini suatu berkat yang sangat besar. Upah dari kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Tuhan hargai itu. Dan nantinya Tuhan akan berikan upah ketika Dia datang pada kali yang kedua. Seumpama setiap orang yang bekerja tiap hari, dia tentu tidak akan ditelantarkan oleh tuannya. Bukankah demikian? Selalu mendapatkan support, mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Bahkan tiap bulan karyawan itu pasti akan digaji setiap bulan oleh perusahaan, oleh tuannya. Dan itu memang suatu hal yang kita tahu, ya normal dong ya. Orang kerja mendapatkan upah, orang malas jangan dikasih makan, kata firman Tuhan. Banyak orang yang memang tidak malas, cuma susah dapat kerjaan. Nah, ini harus dibantu. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan pada saat ini, tetap kok Tuhan kasih upah, tetap Tuhan kasih kekuatan, tetap Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kita. Kita harus menikmati kehadiran Tuhan tersebut. Namun saudaraku, setelah kita menikmati kebaikan Tuhan, selama kita mengiring Tuhan, selama kita menikmati pertolongan Tuhan saat ini, nanti juga ada upah dari Tuhan. Pada waktunya nanti kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan, ada upah yang lebih besar lagi yang akan kita terima, lebih hebat lagi yang akan kita terima. Suatu upah yang akan membangkitkan sukacita tersendiri bagi setiap anak-anak Tuhan, sukacita yang belum pernah kita rasakan selama ini. Ini suatu penghargaan yang besar bagi orang percaya yang setia mengiring Tuhan. Nah, firman Allah berkata, kita mau mendapatkan upah yang seperti ini. Dicatat bahwa supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Inilah upah yang penuh, yang keseluruhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, persoalannya sukacita terima upah dari Tuhan ini ternyata ada potensi kehilangan upah. Ada potensi untuk kehilangan upah. Kenapa demikian? Karena dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 berkata, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, ketika seseorang
tidak mau tinggal di dalam ajaran Kristus, mereka akan menghadapi kehilangan upah. Kehilangan upah. Sehingga firman Allah berkata 2 Yohanes 1 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan kepadamu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah. Saudara, ini berarti hal yang penting kalau Tuhan berkata waspada. Kalau nggak penting, kenapa harus waspada? Jadi waspada itu suatu peringatan Tuhan agar kita benar-benar memperhatikan betul tentang ajaran Kristus. Ajaran-ajaran yang mengatakan ini adalah ajaran Kristus. Banyak kan seperti itu? Nah, banyak yang mengatakan ini ajaran Kristus, ini ajaran Kristus. Oke, mereknya boleh dikatakan ajaran Kristus. Judulnya boleh saja mereka pakai judul ajaran Kristus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu, waspadalah. Apakah betul judulnya adalah ajaran Kristus dan isinya adalah tentang Kristus? Apakah betul isinya tentang Kristus? Kristus seperti yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Karena terlalu banyak Kristus-Kristus yang lain yang tidak dikatakan oleh Alkitab, dikatakan di luar dari Alkitab, menurut pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Ini repot, saudara. Oleh sebab itu kita bukan hanya sekadar melihat, oh ini ajaran Kristus katanya, lalu kita telan bulat-bulat, tidak waspada. Nggak boleh seperti itu. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan harus waspada. Harus pastikan bahwa kita betul-betul menerima ajaran Kristus menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Lalu memang orang suka bilang, lah kan mereka pakai ayat firman Tuhan ketika menyampaikan tentang Yesus Kristus. Jadi apanya yang salah? Persoalannya, orang hanya membicarakan bagian tertentu tentang Kristus yang ada dalam Alkitab, sehingga tidak menceritakan secara utuh dari keseluruhan pesan Alkitab tentang Yesus Kristus. Nah, ini persoalan, sehingga bukan benar-benar ajaran tentang Kristus, tapi setengah bagian saja. Yang bagian yang lainnya dari mana? Yang bagian yang lainnya dari pikiran mereka, dari mau-maunya mereka. Bukankah itu yang sering terjadi? Sampai Yesus Kristus berkata, waspadalah kepada ahli Taurat. Karena mereka seolah-olah menuntun ke dalam kebenaran, tapi setelah itu ternyata dibawa ke dalam kesesatan yang lebih jahat lagi sebelum mereka mengenal kerajaan Allah. Awalnya sepertinya kerajaan Allah, tapi pelan-pelan dibuat lebih sesat, lebih jahat lagi sebelum mereka bertobat. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat merepotkan. Sehingga saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kata waspada ini harus kita camkan dalam hati kita. Betul, kita harus waspada. Apa ringkasan ajaran Kristus dalam Alkitab? Paling tidak itu yang harus kita pegang teguh. Harus kita pegang teguh di dalam hati kita. Dan jangan mau digoyahkan. Tuhan sudah memberikan gambaran besar tentang ajaran Kristus dalam Alkitab, yaitu Allah yang telah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah Allah sepenuhnya, seutuhnya. Allah sama seperti dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tidak berbeda, termasuk derajatnya pun sama. Dan Allah yang telah menjadi manusia bernama Yesus Kristus artinya mengakui keilahian Yesus dan menerima kemanusiaan Kristus. Dan dia adalah pribadi yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita, naik ke sorga dan akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang percaya. Simpel sebenarnya ringkasan ini. Tapi kalau kita baca di Alkitab banyak sekali penjelasannya. Tapi kenapa ya masih ada saja orang yang menyelewengkan ajaran tentang Kristus ini? Kita doakan mereka, tetapi kita harus tetap waspada supaya sukacita terima upah dari Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Kita tidak keluar dari ajaran Kristus, tetapi kita tak melangkah di dalam Tuhan, memiliki Tuhan,
Maka firman Allah berkata, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, kuatkan iman kami untuk mengiring Tuhan, tetap di dalam Kristus, supaya kami menikmati sukacita menerima upah dari Tuhan yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga umat-Mu pada saat ini. Ketika mereka beristirahat dalam kekuatan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok malam dalam renungan malam dekat Tuhan. Shalom.